Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Sulfianti Saribunga dari SMK Kristen Pelangi Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Di sini saya akan berbagi praktik baik mengenai proses yang saya lakukan di sekolah, di mana ternyata pentingnya mengetahui minat murid di dalam kelas supaya proses pembelajaran kita ini boleh berjalan dengan baik. Di sini saya ingin menceritakan bagaimana situasi kelas di mana tempat saya mengajar, bahwa pada tahun 2022-2003 di tahun pelajaran yang baru, saya mendapati sebuah kelas yang unik, di mana kelas ini saya memperhatikan lewat observasi saya, lewat pengamatan saya, bahwa mereka tidak fokus dalam pembelajaran secara khusus dalam pembelajaran agama, di mana saya melihat bahwa ada beberapa murid yang tidak pernah tenang diam di dalam kelas. Ada yang keluar masuk dari kelas, bahkan ada juga yang dikatakan bahwa menggunakan handphone dalam proses pembelajaran, sehingga ini yang membuat kelas ini unik dan tidak fokus di dalam proses pembelajaran. Melihat tantangan ini, saya memulai memikirkan apa sih cara atau solusi yang bisa saya lakukan ketika mendapati kelas seperti ini, di mana memikirkan apa sih solusi dalam memecahkan masalah supaya anak-anak ini bisa fokus dalam proses pembelajaran. Saya mulai memikirkan tindakan atau aksi nyata yang harus saya lakukan. Hal yang pertama yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk belajar mandiri, berusaha mencari referensi-referensi baik dari dalam men-searchingnya di Google mengenai metode-metode pembelajaran yang menarik yang bisa saya beri. Selain itu, proses yang saya lakukan adalah bagaimana bisa membangun kolaborasi, berdiskusi bersama dengan rekan-rekan sejawat bagi mereka yang mungkin sudah pernah melewati atau sudah pernah mengalami tantangan yang seperti yang saya alami saat ini, membangun komunikasi, berdiskusi. Ada enggak cara yang saya lakukan dari belajar mandiri dengan komunikasi dengan beberapa rekan sejawat? Saya pun mencoba mendekati beberapa peserta didik, berusaha membangun komunikasi dengan mereka. Apa yang membuat mereka tidak fokus dalam pembelajaran? Meskipun ada yang menyampaikan bahwa proses yang saya lakukan itu dalam bentuk ceramah, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah ketika sudah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan anak-anak saya di dalam kelas atau murid-murid saya, maka saya membagi mereka di dalam beberapa kelompok, kemudian memberikan kemerdekaan bagi mereka menyelesaikan setiap tugas pekerjaan yang diberikan kepada mereka, materi-materi yang diberikan kepada mereka. Kemerdekaan bagaimana mereka akan kemudian membuat materi itu sedemikian rupa sesuai dengan apa yang mereka butuhkan di dalam proses pembelajaran. Jadi memberikan kemerdekaan, mungkin ada yang akan membuat di dalam video, ada yang buat dalam bentuk alat peraga atau infografis. Di sini saya memberikan mereka sebuah kebebasan untuk bisa memberikan atau menyelesaikan setiap tugas yang diberikan kepada anak didik di dalam kelas. Kurang lebih 2 bulan mulai dari persiapan kami di dalam menyelesaikan proses pembelajaran setelah dibagi di dalam kelompok, ada sebuah perubahan besar yang saya lihat di dalam kelas di mana saya mengajar, di mana murid-murid sudah mulai fokus di dalam proses pembelajaran karena apa yang menjadi kebutuhan mereka sudah terpenuhi. Jadi terlihat tidak lagi anak-anak keluar masuk dalam kelas, sudah mulai jarang, bahkan di dalam penggunaan HP mereka tidak lagi menggunakan sesuai yang apa yang mereka mau, tapi mereka sudah menggunakannya di dalam proses pembelajaran karena mereka sudah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai dengan minat yang mereka inginkan. Metode pembelajaran agama sangat menyenangkan karena ketika guru menyampaikan pembelajaran biasanya
satu hal yang menjadi refleksi saya sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik, bahwa di dalam proses pembelajaran yang dilakukan sebagai guru, pentingnya memperhatikan setiap kebutuhan murid. Perlunya mengetahui minat belajar murid di dalam kelas, sehingga apa yang kita lakukan di dalam kelas, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita boleh tercapai di dalam kelas. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu. Demikian video praktik baik saya yang saya sudah lakukan di sekolah, bahkan di kelas saya, tempat saya mengajar. Kiranya ini bisa membawa manfaat bagi kita semua dan terus berkarya untuk bisa membawa anak-anak kita untuk menjadi lebih baik lagi. Salam merdeka mengajar.